Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita berempat bakal ngebahas soal mapan sebelum menikah. Oke, mungkin kita mulai dari yang basic dulu aja sih. Menurut kalian nih, menikah itu menurut pandangan kalian itu apa sih sebenarnya? Menurut kalian mungkin bisa dimulai dari siapa ya? Alia. Eh, Aku ya. menikah apa namanya? Ulang Menurut dulu. kamu, menurut kamu itu menikah itu apa gitu? Menurut kamu? Ya, apa namanya? Menikah itu adalah kayak hubungan itu yang nanti kita berjalannya seumur hidup gitu sama pasangan kita. Apapun yang bakalan kita lalui itu kita lalui sama-sama gitu. Itu singkatnya dari aku sih. Kalau dari kamu? Kalau menurut aku tuh menikah itu kayak ikatan janji suci antara perempuan dan pria Mhm. untuk menjalin keluarga. Oke, menjadi keluarga ya? Iya. Menarik sih. Kalau Kalau menurutmu lah? dari aku menikah itu eh, saat dimana dua orang udah mulai serius terus mulai melaju ke jenjang yang berikutnya untuk hidup um, untuk ya pertama. Menarik sih. Kalau kalau menurutku sendiri ya, menikah itu kayak apa ya? Kayak kita tuh punya hubungan yang nggak cuma sehari dua hari, tapi mungkin bisa nyampe kita mati sampai kita meninggal, tuh bakal bareng sama satu orang terus. Menurutku itu sih kayak komitmen yang bukan jangka panjang lagi sih, seumur hidup lah. Ya, menurutku itu sih. Kayak, jadi tuh menurut kalian ya, menikah menurut kalian. Nah, sekarang kita nyambung soal mapan. Nah, kalau menurut kalian nih, bertiga lah, sama aku berempat sih, tapi ya. Menurut kalian, mapan itu definisinya itu apa? Definisi dari mapan. Apakah cuma soal uang? Apakah soal emosional atau apa? Menurut kalian, mungkin gantian sekarang dimulai dari siapa ya? Galang deh, boleh. Ya mapan menurutku sih nggak cuma uang ya. Termasuk segi emosional di kedewasaan. Mm-mm. Ya mapan tuh memang harus ya sebelum nikah supaya walaupun gak wajib tapi kan biar biar apa ya, biar mengurangi stres lah pas Ah, pernikahan itu. oke, oke, interesting. Coba siapa ya? Alia ada Alia, boleh, boleh. Aku setuju banget sama Galang yang tadi yang dibilang bahwa mapan itu nggak secara finansial doang, tapi emosional juga. Karena ke apa namanya secara apa finansial aja belum siap secara emosional itu kan bagaimana caranya seseorang bakalan kayak apa namanya menyelesaikan konflik dalam rumah tangga itu kalau tanpa kesiapan secara emosional sendiri. Ya. Aku sih setuju banget sama Galang sama Alia ya. Kayak mapan tuh bukan hanya sekedar finansial. Mapan itu kan artinya kayak stabil gitu kan. Bisa stabil secara emosial, finansial, terus kesehatan fisik juga Hmm. terus mapan. Iya sih. Ya menurutku juga gitu sih. Kalau mapan tuh ya mandiri lah. Baik mandiri secara emosional, mandiri secara finansial. Ya intinya secara emosionalnya itu kita dewasa dan secara finansialnya itu kita mandiri gitu. Oke, jadi gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin eh, kalian kalian setuju nggak kalau mapan sebelum menikah itu wajib? Wajib ya, wajib nih ya. Wajib Menurut kalian banget. tuh setuju atau enggak? Nah, mungkin dari Nesha dulu bisa jawab. Kalau menurut aku mapan itu nggak wajib, tapi apa ya bahasanya kayak dianjurkan gitu loh. Harus dianjurkan ya harus wajib. Ya harus kan haruslah wajib dong. Bukan nggak wajib, tapi lebih di Diutamakan. ya Ya, diutamakan mapan gitu lah biar berkeluarganya itu eh, ya itu tadi stabil hmm, secara finansial terus emosional juga. oke. Menarik. Seru. Galang dulu. Kalau dari aku mapan sih untuk sekarang wajib karena ya biar lebih siap menyiapkan semua hal ke depannya, terus biar bisa mengurangi konflik, terus ya banyak lah biar menghindari hal-hal yang tidak perlu. Apa menurut kamu Al, gimana? Penting banget mapan apalagi secara apa namanya kalau kita sebut finansial ya karena apa namanya konflik yang sering terjadi itu kadang Ya, di rumah tangga itu tentang ekonomi itu ya, oke. pasti itu jadi menurut aku bukan cuma mapan secara finansial juga tapi secara spiritual secara emosional itu penting. Iya sih. Itu menarik sih soal finansial tadi ya.
Fun fact-nya, kalau yang pernah aku baca tuh, salah satu penyebab perceraian tertinggi itu dari finansial sebenarnya. Makanya itu mapan secara finansial finansial itu penting banget. Nah, tadi kan nyangkut masalah finansial nih. Ya. Nah, menurut kalian indikator kesiapan menikah yang secara finansial itu gimana? Maksudnya indikatornya itu apa? Apakah minimal gaji 100 juta atau punya rumah 100 meter persegi atau punya lahan 1 hektar, punya usaha bla 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 bla, harta total kekayaan ratusan miliar atau gimana? Menurut kalian tuh eh kalau indikator ya, indikator menikah secara finansial, kesiapan menikah secara finansial itu menurut kalian itu semana gitu? Semana. Coba siapa ya? Nesha dah boleh dah. Kalau menurut aku tuh indikatornya kayak punya pekerjaan yang tetap, Ya, masukan tetap. ya terus punya ya pendapatan pribadi gitu. Ya, pribadi. Oke, tadi soal pekerjaan tetap. Nah, menurut kamu yang pekerjaan tetap itu satu atau dua orang? Misalkan nih, cewek cowok nih menikah, yang punya pendapatan tetap itu ceweknya apa cowoknya? Cowoknya Nah, sih. cowok. Iya sih, benar sih. Karena berhaknya juga cowok kan Iya sebagai sih. kepala rumah tangga gitu biayain kita. Nah, kalau kamu menurut kamu gimana? Kalau aku sih yang penting kebutuhan dasar tercukupi aja sih. Contohnya tempat tinggal atau makanan, ya seperti itu. Terus sama dana darurat. Oh iya sih, Contohnya penting ada sih. sesuatu yang emang mendadak gitu kita butuh, kita punya tabungan darurat nih kita bisa gunain. Itu aja sih Nah, kalau menurut aku aku. aku sedikit penasaran sama poin tempat tinggal. Kan tempat tinggal tuh sekarang mahal ya. Iya. Nah, menurut kamu tuh taraf tempat tempat tinggalnya itu kita harus beli atau misalkan ngontrak atau sewa nggak apa-apa? Menurut kamu gimana? Kalau kalau aku sih ya, kalau Hmm. aku secara mampannya sendiri tuh punya sendiri sih. Karena kadang kalau kita apa namanya ngontrak atau kita punya Hmm. ya kos gitu kan, itu juga Iya. kita harus bayar bulanan, jadi masih harus nyicil ini yang lain gitu kan. Bukan cuman kayak apa namanya tempat tinggalnya doang gitu. Jadi kayak listrik gitu-gitu sama aja kan. Kita Iya sih. bayarnya lebih double gitu lah menurut aku gitu. Iya, oke. Kalau menurut kamu lah gimana? Kurang lebih sama sih. Cuman kalau ya, kita kan sebagai laki-laki Ah, mapan tuh minimal kita punya pekerjaan tetap yang penghasilannya itu bisa nge-cover keluarga yang iya kita sih. bantu. Iya sih. Berarti punya pendapatan yang bisa sekiranya bisa nanggung buat orang lain juga kan. Ya, Secara harus nafkahin istri juga. Iya sih, aku setuju sih. Ya kurang lebih gitu juga sih menurutku. Kayak finansial ya pertama pendapatan stabil. Ya kalau kita misalkan nih, mohon maaf ya, tapi misalkan kita freelance, nah, freelance kan nggak tetap kan. ya, Belum tentu kita sebulan itu bisa dapat project atau dapat job gitu. ya, Ya masa kita mau maksain buat menikah, buat ngambil tanggung jawab anaknya orang lain yang dari dulu udah dirawat sama orang tuanya dengan baik. Ya, itu sih. Oke, selanjutnya topik pembahasan kita adalah tadi kan secara finansial. Tadi kan tadi udah disinggung kan. Ada Kalau semapan tuh secara finansial dan secara emosional. emotion. Nah, kalau menurut kalian indikator siap menikah secara emosional itu gimana? Menurut kamu lang? secara emosional tuh ya kalau kalau orang tuh udah bisa ya, kalau laki-laki bisa mimpin, Mm-mm. nggak apa ya, nggak ngedepankan ego, Mm-mm. terus bisa mikir yang terbaik buat keluarganya. Oke, coba mungkin Alia selanjutnya. Aku juga setuju tadi kalau laki-laki harus punya sifat yang pemimpin gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut aku secara emosional sendiri itu laki-laki siap jadi pemimpin, siap jadi kepala rumah tangga, siap jadi ayah gitu. Kalau seorang ibu siap jadi ibu, siap jadi istri gitu. Karena dukungan emosional itu penting banget, apalagi untuk apa namanya menyelesaikan konflik di rumah tangga yang sering terjadi. Kalau kita sama-sama punya pikiran yang dewasa, bisa mikir bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak rumah tangga itu bisa lebih harmonis gitu. Oke, menarik. Kalau kamu? Kalau menurut aku sih dari kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama bisa saling mengendalikan emosinya gitu loh. Berarti kayak nahan egonya gitu. Iya. Iya sih. Iya sama sih. Kalau menurutku juga ya at least tuh kalau menurut aku kan cowok tuh biasanya punya apa ya kayak punya masa di mana mereka tuh mau puas-puasin masa muda mereka gitu. Menurut aku kalau itunya belum habis, jangan dulu, jangan dulu sumpah. Semangat eksplornya itu soalnya kalau misalkan udah menikah nih, tapi sebenarnya semangat pengen pengen nyoba-nyoba apa gitu masih ada tuh, biasanya tuh malah bikin masalah Iya, sebenarnya. iya. Setuju, setuju. Selanjutnya, nah ini juga menarik sih. Kalau salah satu pasangan belum mapan,
apakah itu bakal jadi masalah besar dalam sebuah hubungan menurut kalian? eh Mungkin menurut siapa ya? Oh, menurut aku dulu dah. Wah, Ya, boleh coba gantian pertama ya, gantian. gantian ya. Kalau menurut aku tergantung nih, yang belum mapan itu siapa. Kalau misalkan yang ceweknya, ya menurut aku nggak apa-apa. Karena ya balik lagi, kalau cewek kan istri tuh dinafkahin sama si suami kan. Otomatis kalau istrinya belum mapan, secara finansial ya, tapi kalau emosional ya pasti harus mapan sih. Kalau emosional dua-duanya harus mapan. Tapi kalau secara finansial si istrinya belum mapan, ya nggak masalah menurutku. Kecuali yang nggak mapan tuh cowoknya. Kenapa? Karena kalau cowoknya belum mapan, ceweknya mapan, otomatis kan biasanya penghasilan tuh lebih lebih gede istri kan. Iya. Iya. Sedangkan kita tahu sendiri kalau cowok tuh egonya kayak gimana. Kalau misalkan perempuannya itu punya penghasilan lebih gede, biasanya tuh egonya tuh bakal apa ya, ke-trigger gitu. Iya. Yang otomatis bakal bikin sering berantem. Nah, kalau menurut kamu gimana sih? Aku sih setuju. Terus ditambah sebenarnya itu tergantung komitmen mereka berdua gitu ya antara cewek dan cowok. Itu tuh bisa saling kayak apa ya kerjasama mungkin eh, si cewek kalau si cowoknya belum mapan si ceweknya bisa kayak apa ya istilahnya Backup dulu gitu ya? ya Kayak terus ya, ngedukung juga yang buat udah support juga. ya. Yes. Terus kalau menurutmu Lang gimana? Aku kurang lebih sama yang kamu sih, Dil. Ya, kalau yang belum mapan cewek kan masih bisa itulah. Karena mapan kan emang kayak tanggung jawab buat yang laki-laki. Iya. Kalau secara finansial. Heeh. Tapi nggak, kalau mapan emosional dua-duanya harus. Harus. Kalau menurut kamu Al? Aku setuju sama semuanya, sama kalian berdua, sama Nesya juga. Karena apa namanya, hal yang terpenting itu komunikasi. Itu Oh. kontaknya sebelum dari pasangan sebelum Iya, menikah sebelum atau menikah. sesudah menikah gitu. Kayak harus di apa namanya ya dikomunikasi lebih lanjut lagi. Apakah kamu menerima aku nggak sih? Aku gini-gini atau ya intinya pasangan itu harus komunikasi dan saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi kayak harus ya ada komitmennya lah. Kalau misalkan aku penghasilan segini, kamu segini gimana? Iya. Atau ya, mungkin harus diobrolin dulu ya Iya. sebelum pernikahan. Oke. Oke, kita pertanyaan selanjutnya itu menurut kalian kalau kita menunda menikah, bagaimana resiko menunda menikah untuk ngejar kemapanan? Itu kan banyak orang tuh pada nunda menikah sampai umur 40, umur 50 akhirnya baru nikah, gara-gara nggak mapan atau apa. Menurut kalian tuh gimana? Siapa ya? Galang nggak boleh. Menunda menikah ya menurutku bisa mengurangi masalah hambatan yang nanti terjadi sih. Supaya ya kan kalau kita maksa menikah tapi belum mapan kan tahulah nanti masalahnya Masalahnya banyak. banyak. Nggak cuma finansial doang. Iya sih. Kalau menurut kamu Al gimana? Kalau apa namanya tadi Gimana soal ya menunda menikah demi mengejar kemapanan itu sampai lama gitu? sebenarnya nggak Sampai ada masalah telat. sih. Nggak ada Kalau masalah. dari pihak aku sendiri nggak ada masalah, tapi kadang sosial kita balik lagi ke Nah, pandangan kan. orang lain ya kan kadang kayak masa udah apa Umur namanya udah segini. umur segini belum menikah sih gitu. Iya Jadi tekanan itu lebih banyak dari lingkungan sih, kayak ayo dong nikah. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini justru bagus kayak mempersiapkan kayak karena kan menikah itu kan bukan cuman kayak 1 hari 2 hari, Ya, selamanya. ya bukan cuman kayak Pasti tentang pengennya selamanya kan? ya pastinya itu makanya jadi itu mapan itu penting banget, nggak mandang umur menurut aku, tapi ya itu balik lagi ke lingkungan kita. Ya. Kalau menurut kamu Syah gimana? Kalau menurut aku kan menikah itu suatu yang besar gitu kan Iya, butuh tanggung jawab yang besar juga. Menurut pasti. aku kayak nunda pernikahan buat ngestabilin ya itu tadi finansial terus emosi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Iya sih. Ya make sense juga sih. Karena ya balik lagi kalau menurut sudut pandangku sebagai cowok gitu ya. Misalkan nih ada cewek udah dibesarin sama orang tuanya, kasih makan, tempat tinggal, pakaian bagus. Terus ada nih cowok nih ujuk-ujuk datang nih, kerja belum stabil, penghasilannya nggak seberapa, rumah belum punya, mau tiba-tiba nikah, menurut orang tuanya kan pasti nggak rela gitu kan. Pasti kayak ini apa nih anak tahu-tahu datang mau nikahin tapi belum ada persiapan sama sekali, atau mungkin belum matang. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau menunda pernikahan demi kemapanan ya nggak masalah. Yang penting menikah ya. Yang penting menikah. Enggak ya, kadang kan ada Tidak yang mengejar sesuatu terus terlalu jauh udah kan, terlena dengan semua itu jadi sampai nggak menikah gitu. nggak punya hasrat buat menikah. Padahal menikah itu adalah ibadah. Ibadah yang dianjurkan banget.
Nah, tadi kan ya soal nyinggung tadi sih. Kan tadi udah dibahas sama Ali ya kan soal tekanan lingkungan sosial ya. Nah, eh bagaimana budaya atau norma sosial itu bakal mempengaruhi pandangan tentang kemapanan sebelum menikah menurut kalian? Jadi, bagaimana si tadi budaya atau norma sosial tadi itu bakal mempengaruhi pandangan seseorang tentang kemapanan sebelum menikah? Misalnya kalau lingkungannya tuh yang tadi yang nikahnya jangan tua-tua, Ya, masih muda ya nikah, Nanti masih nggak muda laku ini ya. nggak laku. Kalian tuh gimana? Bisa hal-hal itu bisa apa ya? Bisa mempengaruhi seseorang gitu. Apakah berpengaruh secara signifikan bikin aku jadi pengen nikah muda atau kalau misalkan yang nikahnya sekitarnya udah mapan semua, kalau misalkan yang privilege mampu gitu biasanya kan udah cukup ya. umur lah, udah cukup mampu baru menikah. Akhirnya nggak apa-apa lah, santai aja dulu, mungkin masih 30-an juga masih nyantai atau apa. Dan menurut kalian tuh gimana? Mungkin kamu dulu lah, gimana? Tadi apa pertanyaannya? Tadi pertanyaannya gimana sih eh, norma sosial atau Hmm. budaya itu mempengaruhi seseorang berpikir tentang kemapanan sebelum nikah. Jadi itu ngaruh apa enggak gitu. Ngaruh, soalnya kan karena kalau orang udah, biasanya kan kita di sosial kita itunya tuh budayanya kan harus cepat-cepat nikah. Ya. Biasanya tuh bikin orang kayak udah nggak peduli, mapan dulu yang penting nikah dulu lah, mapan belakangan, tapi nggak mikir masalahnya nanti Nah, setelah itu. kalau Ya, kan? menurut Nesya gimana? Aku setuju sih sama yang tadi eh Kalau Galang ngomong. hmm. Kayak apalagi di Indonesia dari tetangga-tetangga gitu kan pada suka nanyain tuh Nah, kapan nikah, kapan nikah. nikah Kadang masih bikin orang tuh kayak apa ya, ngerasa cari pasangan dulu lah baru mikir ke depannya itu gimana. itu juga sih. Iya itu relate sih sekarang tuh. Kalau menurut kamu Al gimana? Kalau aku ya, karena norma di masyarakat sering mandang bahwa laki-laki itu harus mapan dulu, harus bisa nafkahin. Terus kedua, kalau perempuan itu harus nikah di usia Ya muda, udah. kalau enggak jadi perawan tua gitu. Jadi itu tuh sering bikin tekanan buat individu. Benar kata mereka berdua. Jadi kayak kadang nggak mapan dulu. Kamu juga bilang kan, Ya, jadi ya udah bodo amat. Yang penting punya pasangan dulu aja biar nggak diomongin orang gitu. Padahal ya itu padahal harus harusnya punya mapan. pandangan buat lebih tahu tentang nikah tuh Hmm. harus punya kesiapan semuanya gitu. Iya sih. Mungkin ya aku nge-highlight ini buat cewek, soalnya biasanya cewek yang disuruh Ya, lebih cepet kan. Padahal mungkin mereka masih pengen ngejar karir mereka mungkin masih pengen belajar, kuliah dan segala macem, mungkin mengeksplor diri mereka, minat mereka dan sebagainya, ngejar-ngejar impian mereka. Jadi ya ini relate sih, terutama yang buat cewek ya. Terus pendapat kalian nih tentang fenomena yang sekarang tuh menikah muda versus menunda menikah sampai mapan. Kalian di mana? Menikah muda atau menunda menikah sebelum mapan? Nikah, Ya, coba galak langsung. menunda nikah. Ya Kalau benar. menikah muda kan resikonya banyak itu. iya Ya, benar. ya benar sih. Terus banyak juga yang nggak bertahan yang menikah Nah, muda. Akhir-akhirnya cerai ya karena Iya. usia. kalau kamu Al gimana? Tentunya Sama. menunda dulu dong. Ya karena takutnya belum matang secara emosional ya, apalagi masih kayak Iya. usia yang 20 ke bawah gitu kan. Secara laki-laki perempuan kan itu masih kayak kata kamu tadi suka explore gitu. Iya. Masa mudanya belum habis, jadi Iya. nanti bisa jadi masa di keluarga. Jadi harus mapan dulu. Mapan dulu. Kalau Menunda. kamu? Aku juga sih menunda dulu. Menunda dulu. Karena? Ya karena kita kan harus mempersiapkan semuanya kan. Ya. Balik lagi tadi secara finansial, emosional. Iya sih. Nah, ya ini juga sih menurutku ya. Aku juga tim menunda sebenarnya. Kenapa? Karena kalau menikah muda tuh pertama resiko perceraiannya lebih tinggi. Yang kedua itu resiko kesehatan sebenarnya. Yang jarang orang hal itu resiko kesehatannya sebenarnya. Kalau apalagi yang buat perempuan di bawah 20 kan. Kalau misalkan mereka melahirkan tuh kemungkinan mereka kemungkinan ibunya tuh meninggal dalam proses melahirkan itu sebenarnya lebih besar ketimbang yang usianya udah matang gitu, mungkin 20 ke atas atau apa. Makanya ya itu banyak faktor resikonya kalau kita menikah muda. Makanya ya lebih baik ya menunda menikah sampai mapan gitu. Juga cukup umur nggak sih? Apa? Cukup umur juga nggak sih? Ya cukup umur juga, cukup umur secara biologisnya anggota tubuhnya cukup umur, secara finansialnya cukup, secara emosionalnya juga cukup. Baru menikah. Kemudian, nah apakah
kemapanan itu bakal jadi jaminan pernikahan yang bahagia. Nah, kalian tuh gimana? Kalau menurut aku dulu ya. Kalau menurut aku enggak menjamin 100%, tapi paling tidak memperkecil resiko ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Ya, Karena ya itu, karena mapan kan, otomatis secara emosional mungkin lebih stabil, lebih dewasa, terus secara finansialnya juga lebih stabil, otomatis menghindari resiko masalah keuangan, mungkin ribut gara-gara masalah uang atau apa. Akhirnya ya otomatis kemungkinan bertengkarnya mungkin masih ada, ya, tapi secara frekuensinya itu Lebih kecil. lebih kecil, lebih jarang ketimbang yang ekonominya eh, lagi Di bawah. kurang stabil, tahu-tahu menikah ada tekanan mertua, tekanan orang tua, apalagi yang sandwich generation, ya. pusing malahnya. Kalau menurut kamu Nesha gimana? Kalau menurut aku benar sih, itu tuh nggak menjamin kebahagiaan, tapi bisa mengurangi konflik dalam berkeluarga. Menurut aku tuh dalam kebahagiaan berumah tangga itu ada banyak faktornya kan, bukan hanya dari finansial gitu. Jadi bisa mungkin kebahagiaan karena kedua belah pihak itu sama-sama saling suka. Iya, iya, itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau menurut kamu lah gimana? Nggak menjamin, tapi seenggaknya mapan tuh bisa eh, menghindari dari ya tadi halal Lebih siap keributan, juga ya ya. keributan finansial kan itu bahaya lah buat kedepannya. Kalau menurut kamu Al? Aku juga nggak komen banyak, aku juga sama kayak kalian bahwa kayak itu nggak mempengaruhi, nggak juga, tapi iya itu apa dalam apa namanya, kalau mapan itu kan membantu mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kebahagiaan itu biasanya juga didukung dari finansial, karena kan kita ngerasa kayak ya udah, kita udah ada apa namanya kayak uang gitu kan, jadi kita ngerasa lebih aman, kalau ada ini ya bisa kita selesaikan lebih baik gitu, karena kan tadi balik lagi ke awal bahwa apa namanya, kalau kita mapan itu bisa apa mengurangi ya konflik, apalagi ekonominya Nah, biasanya itu sering terjadi ya di ya lingkup kita. sangat sering terjadi. Oke, selanjutnya. Kalau kita mengacu ke konteks agama ya, bagaimana pandangan tentang mapan sebelum menikah? Kira-kira ada yang tahu atau udah ada yang riset? eh ini aku ada dalil sendiri sih. Aku pernah coba baca-baca ya. Hmm. Ini ada salah satu dalil mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ehm, cukuplah seseorang berdosa jika ia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, tanggungannya kan ya berarti istrinya, anaknya. Jadi kan di sini tuh ya menekankan gitu, kalau kalau kamu menikah nih, terus kamu nggak nafkahin istrimu, nggak nafkahin anakmu, ya kamu berdosa, kamu menyanyiakan gitu. Makanya ya kalau dilihat dari konteks agama ya penting, sangat penting sekali mapan itu sebelum menikah. Ya tadi hadisnya kan sesuai sama hadisnya. Nah, kalau tadi kalau konteks agama mengenai pandangan tentang mapan sebelum menikah kan seperti itu ya. Nah, kalau agama tuh kira-kira memberikan pedoman nggak sih tentang prioritas antara mapan dan menikah? Kan ada yang bisa menjawab, yang pernah coba baca atau lihat apa gitu. Mungkin Alia. Sebentar ya, tiba-tiba ngeblank gitu. Oke, santai aja. Boleh diulang apa tadi, Nah, prioritas, antara menurut kamu tuh prioritas. apakah agama agama kita, agama Islam itu memberikan pedoman tentang prioritas antara mapan dan menikah? Jadi mana dulu nih? Menikah dulu atau mapan dulu? Apakah agama Islam itu memberikan pedoman soal itu? Ada dong. Ini ada sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu atau mapan, maka menikahlah, karena hal ini itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun, barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya yang berpuasa, karena puasa adalah perisai." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kan menunjukkan bahwa kemampanan itu lebih penting. Iya, Kalau emang belum mampu nikah, ada opsi lain nih, contohnya puasa untuk menjaga hawa nafsu kita. ya, itu juga paling menarik sih. Jadi kalau ada yang bilang apa menikah dulu lah, menikah kan ibadah, ya mapan dulu, sabar, mapan dulu baru nikah. Ini ada hadisnya malah kan, kalau misalkan sekiranya belum mapan,
Ya puasa dulu lah buat menjaga hawa nafsu, contohnya itu bisa dengan puasa atau ya berbagai macamnya lah. Nah, ini yang last question, pertanyaan terakhir. Menurut kalian bagaimana cara menentukan keseimbangan antara mengejar kemapanan dan tidak menunda pernikahan terlalu lama? Oke, siapa yang mau jawab dulu? Nih aku bebas nih. Siapa yang mau jawab dulu nih? Nggak tunjuk. Kalian dulu aja. Kamu dulu aja. Yaudah aku dulu. Malah aku dulu yang jawab ya. Yaudah. Menurut aku tuh gimana cara menentukannya ya, balik lagi, indikatornya tuh harus jelas. Menurut aku setiap orang tuh harus nentuin indikator mereka sendiri sekiranya gimana, kan gaya hidup setiap orang kan beda-beda ya. Ya. Gaya hidup setiap orang itu beda-beda, terus goalsnya, tujuannya tuh beda-beda juga. Ada yang mungkin ngerasa harus punya rumah, ada yang mungkin ngerasa ya ngontrak atau apa kayaknya lebih murah kalau dihitung-hitung deh, misalkan dari itu juga ada. Ya jadi macam-macam. Jadi menurutku buat menjaga keseimbangan itu ya pertama mereka harus nentuin indikator mereka menikah itu apa dulu. Misalkan kalau aku tuh bakal menikah kalau misalkan gajiku udah segini. Terus itu juga dihitung ya, jangan cuma asal tinggi doang, tapi benar-benar dihitung. Misalkan kalau misalkan buat biaya sekolah, biaya anak, biaya istri atau apa kira-kira segini nih. Oh, berarti aku patokanku minimal gajiku segini kalau mau menikah. Terus misalkan apa lagi ya? Ya itu goalsnya harus jelas. Terus nggak bisa juga sampai apa ya? Misalkan kita nentuin target, tapi itu targetnya benar-benar udah nggak realistis gitu, paham nggak? Kayak minimal aku pengen punya uang 500 M dulu baru mau menikah, ya itu nggak bakal jadi. Padahal sebenarnya kalau ya secukupnya misalkan 1 M 2 M aja udah cukup misalkan, tapi kita targetnya 200 M atau berapa gitu. Nah, itu kan akhirnya malah menunda yang sebenarnya itu kitanya udah mampu, tapi karena pikiran kita yang nggak mau, akhirnya malah menunda. Nah, menurut kalian tuh gimana? Menurut kamu Lang? Kan kurang lebih sama, gila jawabanmu dah Itu nge-cover. lengkap banget. Iya. Ya, kalau kamu Syah, Menurut aku juga sama. kalau kamu ada tambahan nggak? Sama juga Sama juga. membuat apa namanya kayak finansial ya, secara jangka pendek jangka panjang tuh, kebutuhan juga, yang kebutuhan apa namanya, kebutuhan dasar contohnya tadi kan harus punya indikator itu. Terus yang terakhir itu kita juga kan masih punya banyak waktu buat mempersiapkan, contohnya secara emosional yang tadi itu sangat penting banget buat pernikahan ya. Iya. Nah itu semua jawaban kami juga udah lengkap Ya. semua, ini cuma nambahin sedikit. Salah nih aturan lu, jangan jawab dulu ya tadi ya. Oke. Dan ya tadi itu pertanyaan terakhir ya dari podcast pembahasan kita hari ini. Ya itulah kurang lebih kita udah ngobrolin banyak banget soal tadi, mulai indikator, definisi menikah, definisi mapan, itu udah bahas banyak banget nih sampai nggak kerasa hampir setengah jam ternyata. Lumayan lama juga. Oke, mungkin ya terima kasih ya sebelumnya buat kalian semua yang udah mau ngasih pandangan kalian, ngasih opini kalian mengenai topik ini. Jadi ya mungkin itu aja sih podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Gak edit semua.